Termasuklah Nabi pernah mengajarkan istighfar dengan bahasa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu bahasa hadis hayyal qayyum. Kalau kita mau rubah menjadi hayyul boleh, tapi nanti ujungnya bertemu dengan qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali di tahun yang berbeda, dan kita sudah membahas terakhir tentang amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan Nabi SAW selama sehari semalam. Terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang sunnah yang dilakukan Nabi di dalam salat. Dan Nabi SAW sebelum mengucapkan salam, beliau membaca doa dengan beberapa jenis doa, dan itu sudah kita bahas panjang di subuh yang terakhir, termasuklah doa meminta perlindungan dari 4 perkara, yaitu dari azab Jahannam, azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah hidup dan fitnah mati, juga dari fitnah Dajjal. Kita boleh berdoa dengan doa-doa yang lain, dan itu tidak terbatas, namun yang lebih baik adalah berdoa dengan doanya Nabi SAW. Kita lanjutkan apa saja yang dilakukan Nabi setelah melakukan salat atau setelah salam. Berikutnya yaitu Nabi berzikir. Setelah salat, Nabi melakukan zikir, al-azkar al-masyru'ah ba'da salam minas salatil mafruḍah. Nabi selalu berzikir setelah beliau salam dari salat yang fardu. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, ajma'a al-ulama ala istihbab az-zikr ba'da as-salah. Para ulama telah berijma', sepakat menyatakan bahawa sunnah hukumnya berzikir setelah salat. Jadi hukum berzikir setelah salat itu sunnah, bukan wajib. Haruskah kita berzikir seperti zikirnya imam? Jawabannya tidak. Karena kita hanya wajib mengikuti imam sebatas salam. Kita wajib mengikuti imam hanya sebatas salam. Oh, imam melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam, tergantung kondisi. Bisa jadi imam lupa
sebelum salam, maka beliau bisa jadi sujud sahwi setelah salam, maka makmum masih wajib mengikutinya kalau seandainya terjadi sujud sahwi. Jadi di situ batasan kita wajib mengikuti imam. Nah, seandainya dalam zikir imam berzikir, kalau kita mau ikut dengan zikirnya imam, silakan. Yang tidak mau mengikuti zikirnya imam juga silakan. Asal dia baca zikir sendiri ya, dengan suara yang kecil, silakan. Jadi itu hukumnya sunnah. Dan ketika berzikir dalam beberapa riwayat, ini saya bawakan hari ini 2 kitab. Dan ini kitab tentang amalan-amalan sunnah Nabi sehari semalam. Saya dampingi dengan kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi yang membahas tentang berbagai macam amal-amal dan termasuk masalah tata cara berzikir. Berzikir itu dibolehkan dengan suara besar. Dibolehkan dengan suara besar, walaupun lebih utama dengan suara yang kecil. Itu yang perlu dipahami dulu. Kalau di sini dalam kitab ini itu disebutkan wa yustahabbu raf'us shaut bihadza dzikr. Bahkan disunnahkan mengangkat suaranya ketika berzikir. Di dalam kitab Imam Nawawi Al-Azkar juga Imam Nawawi menyebutkan hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan dari masa Nabi sudah ada zikir yang model suara besar. Sudah ada zikir yang model suara besar. Dan ini hadis-hadis yang kuat riwayat Bukhari Muslim. Di antaranya Ibnu Abbas berkata anna raf'as saut bizikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya mengangkat suara dalam zikir ketika sudah selesai dari salat minal maktubah, yaitu salat yang wajib, kana ala ahdi Nabi, itu sudah terjadi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga Ibnu Abbas yang menyatakan a'rifu inqidha salatin Nabi bitakbir. Aku tahu bahwa Nabi sudah menyelesaikan salatnya di masjid ketika aku dengarkan suara takbir, artinya suara zikir setelah salat. Jadi dari rumah Ibnu Abbas, kalau beliau sedang berhalangan untuk ke masjid, tapi beliau tahu bahwa salat itu sudah selesai ketika beliau mendengar suara zikir dari dalam masjid. Dan tentu itu nggak mungkin beliau dengar kecuali suara zikirnya keras. Dan itu juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai catatan, para ulama kemudian melihat hadis-hadis yang lain, karena sistem mengambil hukum bukan membuang hadis ketika ada hadis yang saling bertentangan. Itu bukan dibuang hadisnya, tetapi dikumpulkan, nanti baru diambil sebagai keputusan hukum. Nah, ada hadis-hadis lain dan juga ada ayat Allah yang menyatakan suruhan untuk menyebut-nyebut Allah dengan suara yang kecil, suara lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, panggillah nama Tuhanmu dengan keadaan tadarru', merendah diri, wa khufyah, bersepi-sepilah. Nah, ada juga hadis ketika sahabat berzikir suara keras, lalu sahabat yang lain, saya lupa dalam hadis itu, entah Umar bin Khattab yang memarahi sahabat yang berzikir dengan suara keras, katanya Allah itu tidak tuli. Allah tidak tuli. Allah melihat, Allah mendengar.
maka panggillah Allah dengan suara yang berbisik-bisik. Jadi ada hadis-hadis yang menyatakan, maka para ulama mengambil kesimpulan dibolehkan berzikir dengan suara keras, lebih utama dengan suara yang lirih karena lebih menenangkan hati. Nah, itu alasan-alasannya. Kemudian lebih tawadhu', lebih tadarru'. Kemudian bukan bermakna zikir suara keras itu amalan bid'ah, tidak. Tapi catatan para ulama, ketika zikir suara keras mulai mengganggu orang yang melakukan kewajiban, disitulah jatuh ke hukum haram. Silakan buka kitab Fiqh Islami wa Adilatuh dan kitab-kitab 4 perbandingan mazhab. Jadi tak ada masalah sebenarnya zikir suara keras boleh, suara kecil lebih utama, silakan. Yang kena amalan bid'ah. Tetapi ketika mulai zikir suara keras menyebabkan orang yang solat tidak bisa solat, di situ baru bermasalah. Jadi masalahnya bukan zikirnya, masalahnya adalah mengganggu. Makanya ketika menghadapi orang masbuk, jadi dengar sembahyang, kita sudah selesai. Zikir ini kan sunnah. Tapi orang yang masbuk kan melakukan kewajiban. Di situ jangan merasa bahwa yang sunnah boleh mengalahkan yang wajib. Jadi besampo dalam pikiran kita ni bahwa yang salah itu orang masbuk. Siapa suruh masbuk? Karena yang mana apa? Waktu kita bilangnya udah masbuk, seharusnya zikir dikecilkan. Oh, imam ingin membaca zikir keras, jauhkan sedikit mic. Artinya jangan sampai orang yang sedang salat masbuk ini tidak bisa baca lagi. Sedang baca Al-Fatihah, tiba-tiba masuk ke dalam zikir. Maliki yaumiddin, astaghfirullahaladzim, dia sudah kacau-kacau itu bacaannya. Itu kalau sudah sampai ke tingkat itu sudah mengganggu. Dan banyak hadis Nabi melarang mengganggu orang yang sedang salat. Dulu ada hadis, saya tidak hafal kalimatnya, tapi saya ingat maknanya. Jadi ketika Nabi sedang berada dalam rumah, ada di masjid Nabi ada yang sedang salat sunnah, ada yang sedang baca Quran. Lalu Nabi membuka pintu rumahnya, tirai rumahnya, dan Nabi mengatakan kepada orang yang membaca Quran, pelankan suaramu, karena sesama orang yang bermunajat tidak boleh mengganggu. Engkau membaca Quran demi ibadah, yang salat pun sedang salat demi ibadah, maka jangan ganggu. Kenapa Nabi memperingatkan kepada yang baca Quran? Karena orang yang salat enggak mengganggu orang baca Quran. Orang yang baca Quran dengan suara keras mengganggu orang salat. Jadi itu saja yang perlu dipegang. Jadi jangan juga kita merasa bahwa ini kita udah salah nih zikir suara keras rame-rame. Enggak, bukan di situ salahnya. Kecuali kita kelompok sendiri. Di pesantren kan kadang-kadang anak-anak memang dipaksa salat berjamaah, diatur, dan jarang yang masbuk. Karena memang gepagap legure. Jadi jarang, misal kadang-kadang ada yang masbuk, memang harus keluar kena sinun dia nanti itu, kan? Jadi kan ketika salamnya imam, salam semua selesai. Di situ kemudian mulai berzikir suara, enggak ada yang terganggu, silakan saja. Tapi kalau masjid-masjid umum, banyak orang masbuk merasa tidak nyaman, apalagi orang yang sering salat di masjid yang suaranya kecil waktu zikir. Ketika berada di masjid yang suara besar, dia merasa tidak nyaman, tidak bisa membaca dalam masbuknya, menyambung salat dalam masbuknya. Di sini bukan masbuk yang harus mengalah, tetapi kita yang melakukan amal sunnah yang harus mengalah. Jadi pubiksu atau peji umik baca, jadi beri kode boleh, lanjut boleh, astagfirullah. Jadi jauhkan sedikit, astagfirullahaladzim. Jadi orang pun sudah tahu saja kode-kodenya, itu sudah dapat. Nah ini
perkara yang harus diperhatikan lebih awal, bahawa begitu yang dilakukan Nabi, yaitu Nabi pernah berzikir dengan suara yang keras. Kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarah hadis ini, Sahih Bukhari ini, beliau memberi keterangan bahawa zikir Nabi yang keras dari masa Nabi itu benar, tidak mungkin dipungkiri, karena semua mengakui hadis yang sahih. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan kemungkinan Nabi tidak melakukannya sepanjang hidup begitu. Itu Nabi bersuara keras untuk mengajarkan sahabat tata cara berzikir. Jadi menurut Ibnu Hajar tidak sepanjang hidup Nabi terus-terusan berzikir dengan suara keras. Jadi itu lebih kepada tarbiyah, mengajarkan cara berzikir. Nah, ini yang harus kita jaga-jaga. Berikutnya, ketika seseorang ingin berzikir, apa dulu yang sebaiknya dia ucapkan? Karena zikir setelah salat itu zikir lisan. Zikirnya zikir lisan. Maka kalimah pertama yaitu yastaghfirullah salasan. Istighfarlah kepada Allah 3 kali. Jadi sebelum kita memuji, sebelum kita memohon kepada Allah, sadari dulu bahawa kita banyak dosa, bahawa kita adalah hamba Allah yang tidak lepas dari kekurangan. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa disuruh istighfar? Padahal amalan sebelum istighfar adalah salat. Biasanya istighfar itu disuruh ucapkan ketika baru melakukan dosa. Bawa motor masuk ke lubang, watai temang lah lubangnya, itu kalimat demarna. Dia halik lah saya, yang kita bilang, ya halik boy ke. Ada orang yang latahnya keluar ke mana? Kan latah, dia enggak sengaja latang, tapi karena udah biasa di kampung gitu, keluar caci maki itu. Lalu langsung orang yang beriman, astagfirullahaladzim, dia pukul-pukul bibirnya, astagfirullahaladzim, kan kain menan itu. Berarti istighfar itu seharusnya keluar setelah melakukan sebuah kesalahan. Ini masalahnya baru selesai salam dari ibadah, menunjukkan taatnya kita, kok disuruh istighfar. Habis mayang giu istighfar. Apa maksudnya? Di mana salah kita? Kita kan baru selesai salat, kecuali baru selesai mencuri, baru selesai menzina, astagfirullah. Adakah masalah halum kapalo? Ini habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahalazim. Memang salah. Makanya istighfar setelah salat bukan karena dosa, tapi memohon, ya Allah, ampuni kami kalau kami tidak sempurna menghadap kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, di rakaat pertama kami masih teringat ke kantor-kantor kami, rakaat kedua kami teringat ke anak-anak kami jam berapa jemput sekolah. Mohon maafkan kami, ya Allah. Di rakaat ketiga kami mengingat acara televisi di tahun 1980-an, ya Allah. Jadi mohon maaf kepada Allah, kita tidak sempurna menghadap Allah. Dan ini sudah Nabi katakan, salat kita itu gak bisa sempurna karena kita manusia, gak bisa menahan godaan dan tipu daya syaitan, dibarengi dengan nafsu. Maka Nabi sebutkan dalam hadis, seorang hamba yang sudah salat itu paling dapat pahala usrun, dapat pahala paling 1/10. Ada yang model sepanjang rakaat lalai tidak khusyuk, hujung rakaat baru dapat, maka dia dapat usrun, cuma 1/10. Jadi kalau pahala 100, dia cuma dapat 1/10. Dan ada yang mendapatkan tus'un 1/9, sumun 1/8, subu' 1/7, sudus 1/6,
Khumus seperlima ni bahasa Nabi. Ada yang dapat rubu' seperempat, ada yang dapat sulus sepertiga, dan seterusnya. Dan ada yang dapat nisfun, kata Nabi. Ada yang dapat pahala cuma, ada yang dapat setengah. Itu sudah besar tu. Setengah dari 100 sudah besar. Yang sempurna 100 tidak ada. Karena salat itu berat, kecuali orang yang Allah pelihara khusyuknya. Maka Allah katakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali mereka yang Allah berikan kekhusyuan, baru terasa ringan. Makanya orang yang masih ada sifat munafik itu berat salat. Berangkat untuk salat berat, mendirikan salat berat, waktu sedang salat pun berat menjaga salat, kecuali yang Allah beri kekhusyuan. Nah, jadi inilah kenapa disuruh istighfar, mohonlah ampun, karena kita penuh dengan kekurangan, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalimah pertama, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah itu kalau selesai salat, kalimat pertama dari beliau adalah istaghfara salasan. Beliau beristighfar 3 kali. Nah, dalam hadis ini, di ujung hadis itu disebutkan, ini hadis riwayat Muslim, disebutkan qila lil Auza'i. Ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i, ya, ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini salah satu imam dari kalangan tabi'in, wa huwa ahadur ruwatul hadis. Imam Auza'i itu dikenal dalam dunia fikih, juga dalam hadis ini beliau termasuk mata rantai hadis. An tersebutlah nama beliau Auza'i. Jadi beliau salah satu dari mata rantai hadis. Ditanya, kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, Imam Auza'i menyebutkan astaghfirullah, astaghfirullah, yaitu Nabi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini kemudian dipahami oleh sebahagian orang bahwa Nabi mengucapkan hanya astaghfirullah saja. Tapi kemudian sebahagian orang yang membaca hadis ini mulai memvonis, mengatakan bid'ah kalau lebih daripada astaghfirullah. Mulai mengatakan seakan-akan di luar kalimat astaghfirullah enggak boleh. Nah, ini perlu diluruskan dulu. Yang pertama apa? Dalam hadis di atas, keterangan dari Sauban, sahabat, Nabi yastaghfiru salasan. Nabi istighfar 3 kali. Enggak disebutkan, dan enggak ada hadis lain yang menyebutkan bahwa yastaghfiru salasan Nabi itu bagaimana. Tapi dalam hadis ini yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan astaghfirullah saja itu Imam Auza'i, bukan Nabi langsung yang menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan astaghfirullah saja. Ini kan kalau kita mengatakan anjur selain astaghfirullah, enggak boleh tambah astaghfirullahalazim. Kalau itu kita katakan, kita perlu bertanya, mana kalimat Nabi yang menyatakan bahwa Nabi hanya mengucapkan astaghfirullah? Enggak ada. Jadi yang menyatakan bahwa kalimatnya astaghfirullah siapa? Imam Auza'i, bukan Nabi yang mengatakan itu, diterangkan oleh Imam Auza'i. Sedangkan kalimat aslinya Nabi beristighfar 3 kali. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi mengajarkan beberapa istighfar. Termasuklah Nabi pernah mengajarkan istighfar dengan bahasa astaghfirullahalazim
alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu bahasa hadis hayyal qayyum. Kalau kita mau rubah menjadi hayyul boleh, tapi nanti ujungnya bertemu dengan qayyumu. Jangan kita balik, Bang. Jangan hayyal qayyumu atau hayyul qayyuma. Kalau hayyal qayyuma, kalau hayyul qayyumu. Tapi dalam hadis bunyinya hayyal qayyuma. Itu tinjauannya dari segi nahu. Kedua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Tapi bunyi hadis hayyal qayyuma. Ya. Nabi kadang-kadang juga mengucapkan sebatas astaghfirullahalazim ditambah al-azim. Juga kadang-kadang wa atubu ilaih. Dalam hadis yang lain Nabi pernah mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dalam hadis yang lain Nabi pernah mengucapkan astaghfiruka wa atubu ilaih. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan sehebat-hebatnya istighfar, yaitu rajanya istighfar, sayyidul istighfar, rajanya istighfar, penghulu istighfar. Nabi ucapkan dan Nabi ajarkan, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Panjang itu. Itu semua adalah bentuk-bentuk istighfar. Sedangkan di sini tadi di awal hadis disebutkan Nabi istighfar 3 kali. Nabi enggak menyebutkan kalimatnya apa. Maka di sisi sebahagian ulama yang banyak ulama mengatakan tidak mengapa seandainya seseorang memilih salah satu istighfar yang pernah diucapkan Nabi. Jadi jangan begitu dengar astaghfirullahalazim alladzi la nyanka bid'ahla. Baik lagi nyan, coba lihat dulu hadisnya. Yang menyebutkan astaghfirullah saja itu keterangan dari Imam Auza'i, dan itu kan asumsi. Nah, itu asumsi, artinya Imam Auza'i mendengar dari orang sebelumnya mendengar. Bisa saja terjadi bisa saja. Maka hadis itu kan banyak derajatnya. Salah satunya apabila terjadi masalah di dalam mata rantai. Jadi apa kesimpulannya? Sekurang-kurangnya istighfar astaghfirullah boleh. Misal kita habis salat astagfirullah boleh. Itu sudah disebut istighfar. Itu minimal istighfar. Itu minimal. Jadi harus ada Allahnya, jangan astaghfir saja. Jangan astaghfirnya betul ya. Astaghfirullah. Mau sehebat-hebatnya istighfar, kalau ada waktu salat sendiri, salat sunnah, setelah itu istighfar, ambil rajanya istighfar. Ambil rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Ini semua boleh, tapi bagi orang yang salat jamaah jangan ambil yang panjang ini. Kenapa? Nanti akan merasa akan terganggunya suasana. Itu kalau pribadi silahkan. Jadi kalimat pertama yang Nabi ucapkan setelah salat adalah istighfar. Mohon dulu ampun. Setelah itu apa? Nah, disebutkan setelah itu Nabi, ini masih satu hadis ni, hadis riwayat Muslim tadi. Setelah Nabi mengucapkan istighfar, waqala, beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu kalimat Nabi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Masalah tambahan itu wallahu alam, Pak. Saya juga tidak bisa menjawab dengan pasti dari mana asal muasal tambahan itu. Ini hanya lupa dulu. Karena saya coba cari, saya belum temukan. Dan coba minta tambahan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Wallahu alam, kalau Bapak tanya pun saya belum tahu dari mana asal muasal kalimat tambahan itu. Namun karena ini bentuknya doa, bukan di dalam solat, saya pun tidak berani menyatakan bahwa itu enggak boleh. Karena Nabi yang suruh patenkan adalah dalam solat. Dalam solat, yang Nabi patenkan sallu kama ra'aitumuni usalli, kasemayang lagi elong semayang. Tapi di luar solat
Apalagi masalah zikir, ini sunnah hukumnya. Dan zikir itu kan Pak, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak yang sesuai dengan prosedur, ya, ada muqayyad, zikir muqayyad yang sesuai dengan prosedur. Mutlak ada yang zikir umum, galak-galak gedanyo kena dah pegang. Kita mau ucapkan puji-pujian kepada Allah dengan bahasa kita sendiri, dan itu banyak dilakukan oleh sahabat dan banyak dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau memang kita ingin berzikir setelah salat, maka tentu mengikuti Nabi itu lebih baik. Walaupun tidak bermasalah bagi ingin yang menambahi kalimat itu kalau bentuknya bukan kalimat yang menyebabkan sah dan tidak sahnya sebuah ibadah. Tapi intinya apa? Habis istighfar, Allahumma antas salam. Dan saya juga tidak tahu sampai hari ini dari mana asal usul habis istighfar salawat. Maaf cakap nak pegang, ya. Wallahu alam, mungkin kerana bacaan saya kurang, saya tidak tahu dari mana asal muasal habis istighfar lalu bersalawat. Kalau lihat dari segi makna kan enggak ada masalah. Kita kan mencintai Nabi, bersalawat itu tetap berpahala. Tapi kalau lihat dari kedudukan, kan kita tadi istighfar, mohon ampun diri dulu. Seharusnya di semua urusan, mana lebih dahulu memuji Allah atau memuji Nabi? Siapa yang Tuhan? Allah yang Tuhan atau Nabi yang Tuhan? Dan Nabi ini siapanya Tuhan? Siapanya Allah? Partnernya Allah? Temannya Allah atau utusan Allah? Semua akan jawab, ya Tuhan, ya Allah lah. Nabi bukan partner Allah. Nabi itu utusan Allah, hamba. Seperti kita, innama ana basyarum mislukum. Aku ini hamba, kata Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba waktu kita puji Nabi dulu, baru kita puji Allah? Terfikir tidak Bapak? Saya terfikir, kok pujo Nabi lah? Karena dalam semua amal yang lain itu diajarkan puji Allah dulu. Semua amal, Pak, silahkan buka kitab. Cicok patna amai yang you pujo Nabi le baru pujo Allah. Dalam khutbah Jumaat, dalam ceramah biasa, dalam pelong yang berhubungan dengan ini. Coba lihat, cek semuanya. Silahkan cek. So yang you pujo le Allah. Puji dulu Allah, barulah puji Nabi. Dalam doa, coba lihat. Hadis Nabi menyatakan, engkau kalau berdoa, pujilah Allah dulu, baru engkau sebut namaku, baru bersalawat. Pujilah Allah dulu. Makanya bersalawat setelah istighfar itu wallahu alam, ya. Sebab mana kadang-kadang wateta pegah dianggap melawan arus. Kalau kita kasih tahu dianggap melawan arus. Padahal coba fikir begak-begak. Okey, kalau mau lanjutkan masalah itu, tolong nampakkan kitab yang mu'tabar, Pak. Yang ada ulama mengatakan gayu selawat ilaih, baru gayu puja Allah. Ni bukan saya tantang, tetapi nampakkan kitab yang mu'tabar, berjelas. Kalau ini kan jelas, Nabi setelah istighfar kan, ini hadis Nabi langsung, habis istighfar Nabi, Allahumma antas salam. Nah sekarang tampakkan dalil atau nampakkan kitab mu'tabar yang menyuruh melakukan salawat dulu baru puja Allah. Dalam semua kitab-kitab yang memuji-muji Nabi, itu selalu Allah dulu yang dipuji, baru puji Nabi. Jadi, dan Nabi langsung yang melakukan amalan setelah istighfar, ucapkan Allahumma antas salam. Kemudian setelah dua kalimat itu bersambung dengan hadis yang lain, itu ada beberapa kategori hadis, Pak, itu sudah tidak diatur oleh Nabi. Yang ada aturan istighfar, kemudian Allahumma antas salam.
Itu yang diatur langsung. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya itu sudah dalam hadis-hadis yang berbeda. Sudah dalam hadis-hadis yang berbeda. Dan itu enggak diatur oleh Nabi. Maksudnya enggak diatur harus nyoile. Enggak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada. Makanya terbalik-balik. Jadi menyatakan balik-balik apa je pada unggal ke balik-balik. Masalah ngomik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak beraturan lagi. Ada hadis, ini dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini, beliau mengatakan kalimat berikutnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza farigha minas salat, Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau berkata, beliau mengucapkan, apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Habis salat beliau kadang-kadang mengucapkan itu. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan, juga hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salat haina yusallim. Rasulullah itu setiap kali habis salat beliau mengucapkan kalimat, apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu Ibnu Zubair berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Setiap habis salat beliau selalu mengucapkan itu. Ini zikir-zikir Nabi, Pak. Ini zikir-zikir Nabi. Sekarang pertanyaannya, padumga nadakan zikir Nabinya. Kenapa kita lupa bahawa salah satu daripada siratal mustaqim adalah mengikuti minan nabiyyin, mengikuti jalannya para nabi. Jino nabi yang langsung purna. Alih Allahumma antas salam, boleh hadis yang pertama tadi, boleh hadis yang kedua. Makanya itu kan Nabi enggak menyebutkan alih nyonyo enggak. Makanya waktu orang atur itu kadang-kadang dibalik-balik. Yang nyoile nanti kita lihat di negara lain ada yang atur ini dulu. Karena Nabi enggak mengurutkan hadis-hadisnya. Makanya boleh kita misal setelah Allahumma antas salam langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, pada kalimat itu memang enggak ada yuhyi wa yumin. Nanti hadis lain di ujung zikir baru ada yuhyi wa yumin. Tapi kalau terbaca pun tidak mengapa. Ada hubungannya, Pak. Yang zikirnya sebab bahagian yang agak luas, kan? La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Setelah itu sambung lagi dengan hadis yang pertama tadi juga boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu hadis semuanya Bukhari, Muslim. Yang kedua tadi Muslim. Hadisnya kuat. Nabi itu yang beliau baca setelah salat. Itu yang beliau baca setelah salat. Dan mohon maaf, Masya Allah, banyak sekali orang tidak mengamalkan lagi zikir Nabi SAW. Banyak sekali. Jadi bukan bermakna dosa, karena ini kan amal sunnah. Amal sunnah kalau ditinggalkan, kan definisinya tidak menyebabkan dosa. Tapi kalau ditinggalkan terus-terusan, berbau kemakruhan. Makruh, tak tinggal ju-ju. Kada depa, tapi tak tinggal. Ada sedikit meremehkan. Jadi seakan-akan zikir buatan manusia seakan-akan lebih mulia daripada zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bagi yang mungkin belum tahu,
itu perlu kembali membiasakan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak baca ini, bukan bermakna kita jatuh ke dalam dosa, tidak juga. Hana dah baca sapu pi, hana dia syah ada. Habis sembahyang, assalamualaikum, kaji boh, kazin boh, dosakah kita? Hana pak, tidak sampai jatuh ke dosa. Tapi bukti mencintai Nabi dan akan bersama Nabi, salah satunya adalah mengikuti mutaba'ah kepada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah mengucapkan kalimah-kalimah itu, barulah bertasbih, bertahmid, lalu takbir dan tutup dengan tahlil atau la ilaha illallah. Dan ini ada beberapa hadis. Jadi ini ada beberapa model. Ada beberapa model. Yang pertama, boleh subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33, dan sempurnakan ke 100 dengan kalimah la ilaha illallah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat. Disebutkan setelah selesai salat. Salasan wa salasin, tasbih 33. Hamidallah salasan wa salasin, lalu bertahmid 33. Wa kabbarallah salasan wa salasin, bertakbir 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Fatilka tis'atun wa tis'un, itu jumlahnya 99 kata Nabi. Wa qala tamamil mi'ah, dan dia lengkapkan ke 100 kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan seperti itu setelah selesai salat, ghufirat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahr, maka diampunkanlah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kan kadang-kadang kita enak dengar, Masya Allah, luar biasanya. Tanya luar biasa, kata pelutut yang tuan baca adanya nampak. Cuma luar biasa mentang. Ya ampun mandum. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi jangan lupa habis salat itu menjadi zikir. Atau model yang kedua, ini sedikit lagi waktu kita apa? 2 minit, 5 minit dia habisnya, kita dah sambung dalam muka. Model yang kedua, boleh subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu model kedua. Berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna duburi kulli salatin maktubah. Ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang muaqibat, yaitu orang yang sudah menyelesaikan salat, dan dia muaqibat itu habis satu amal sambung ke amal yang lain. Apa amalannya? Yaitu salasun wa salasun tasbihah, 33 kali tasbih, wa salasun wa salasuna tahmidah, 33 kali tahmid, wa arba'un wa salasuna takbirah, lalu 34 kali takbir. Itu model yang kedua. Boleh juga model begitu. Model ketiga, subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, lalu la ilaha illallah 25 kali. Berarti padu mendung tertub. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, kemudian la ilaha illallah 25. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, juga riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih, yang Nabi mengajarkan cara seperti itu. Ini kita persingkat apa? Karenanya sebahagian kita PNS harus tamang kerja. Saya persingkat apa? Cara keempat,
subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, wallahu akbar 10 kali. Jadi cuma 50 juga dibolehkan. Berdasarkan juga hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih. Ini 4 cara berzikir. Ada satu lagi Pak, zikir dikumpulkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 33 kali. Nah, ini semua silakan pilih. Tergantung yang model tamang poh 7 kurang 15, ambil yang terakhir tadi. 10 kaji kan. Tapi yang model jid, masya-Allah jid perih sudah pensiun, itu ambil yang paling banyak. Yang model-model pensiun yang cok. Yang pengangguran berbeza. Karena kalau sudah baca 1000 kali, mudah-mudahan Allah beri rezeki. Yang pengangguran harus lebih banyak. Yang honorer lebihnya lah, mudah-mudahan lah. Jadi itu Bapak Ibu tentang awal-awal zikir. Nanti kita sambung habis. Alihnya nalong you baca di Nabi. Ini semua apa? Nabi. Bapak boleh rujuk kalau ragu bahawa ini dari mazhab Syafi'i atau tidak. Rujuk ke kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi. Nyo ulama Syafi'i yang tidak ada yang membantahnya. Artinya tidak ada bantahan bahawa beliau tulen bermazhab Syafi'i. Beliau tulis kitab khusus cara berzikir yang disebut Al-Azkar, dan ini dipakai Pak di daya-daya di pesantren-pesantren yang dibahas. Itu Pak masalah pengamalan wallahu alam. Yang penting dibahas. Demikian